Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Hardianti dengan ujung NPM 162 dari Prodi S1 Manajemen. Dalam video pengantar literasi digital kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi. Nah, keempat materi tersebut diantaranya yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI, lalu ada Blockchain, Cloud Computing, dan yang terakhir ada Data Analytics. Langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI sendiri atau Artificial Intelligence biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Saat ini telah banyak sektor pekerjaan yang memanfaatkan teknologi AI. Namun, hingga saat ini belum ada teknologi AI yang dapat melakukan atau menggantikan manusia secara sepenuhnya. Karena walaupun AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, tetapi pengoperasiannya tetap membutuhkan tenaga manusia. Adapun manfaat dari artificial intelligence yang pertama ada mengefisiensi waktu. Karena dengan AI, segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadi singkat atau lebih cepat. Nah, yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Karena dengan adanya efisiensi waktu, otomatis produktivitas juga meningkat. Nah, yang ketiga ada meminimalisir kesalahan manusia, lalu ada otomatisasi tugas berulang, dan yang terakhir ada meningkatkan taraf hidup manusia. Selanjutnya ada penerapan artificial intelligence. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh penerapan. Yang pertama ada penerapan dalam pengenalan ucapan yang biasa kita gunakan yaitu Google Assistant. Nah, yang kedua ada customer service. Biasanya penerapan tersebut adanya di e-commerce yaitu berupa pesan otomatis. Lalu yang ketiga ada visi komputer. Contoh penerapannya dalam mobile self-driving dan Google Terjemahan. Lanjut ke materi yang kedua yaitu blockchain. Dalam bahasa Indonesia, blockchain memiliki arti rantai blok. Nah, secara sederhana pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi, transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Adapun manfaat dari blockchain yaitu karena adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai bidang industri. Misalnya, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang aman. Nah, blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, resiko fraud dan penipuan pun dapat ditekan. Selanjutnya ada penerapan blockchain. Nah, saya mengambil dari 2 contoh sektor. Yang pertama ada contoh dalam sektor pendidikan, yaitu contoh penerapannya dalam penerbitan sertifikat dan pembelajaran online. Lalu yang kedua ada contoh dalam sektor kesehatan. Nah, contoh penerapannya yaitu adanya kartu digital kesehatan pada pasien. Masuk ke materi yang ketiga yaitu cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Adapun fungsi dari cloud computing yaitu yang pertama ada penghematan biaya dan penghematan waktu. Lalu yang kedua sebagai tempat penyimpanan atau backup dan pengambilan data. Nah, manfaat yang ketiga yaitu untuk membuat dan mengetes aplikasi. Lalu manfaat selanjutnya adalah untuk menganalisis data dan untuk streaming audio dan video. Selanjutnya ada penerapan cloud computing yang terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada software as a service, yaitu layanan cloud yang disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contohnya adalah Adobe Creative Cloud, Google Docs, Spreadsheet, Microsoft 365.
Selanjutnya ada infrastruktur as a service, yaitu layanan cloud disediakan dalam bentuk memberikan sumber daya infrastruktur komputasi dalam artian cloud computing yang menyeluruh meliputi server, storage, jaringan, bahkan sampai ruangan data center khusus. Contohnya yaitu penyedia layanan adalah Google Compute Engine dan Azure. Lalu penerapan yang ketiga yaitu platform as a service adalah layanan yang disediakan dalam bentuk platform yang bisa digunakan dalam membuat aplikasi atau perangkat lunak. Contohnya yaitu IBM Bluemix, Google Cloud Platform, AWS Elastic Beanstalk. Masuk ke materi yang terakhir yaitu data analytics. Data analytics atau analitis data adalah ilmu analisis umum yang digunakan untuk menganalisis data mentah dan membuat kesimpulan dari data-data tersebut. Prosesnya melalui komputasi sistematis data yang digunakan perusahaan untuk menemukan sebuah tren. Contohnya pada perusahaan konten yang menganalisis data untuk bisa membuat konten yang lebih banyak diklik dan mengatur konten untuk mendapat like dan lain sebagainya. Manfaat dari data analitik sendiri yaitu menjadikan waktu perhitungan semakin efisien, lalu mempermudah perhitungan statistik, hasil perhitungan yang akurat dan reliable, dan membantu riset dalam pasar. Lalu ada penerapan data analytics. Nah, saya mengambil 3 contoh penerapan. Yang pertama dalam bidang e-commerce, yaitu memprediksi tren pasar dan pelanggan serta untuk penentuan harga. Lalu ada bidang marketing, yaitu untuk menganalisis media pemasaran paling efisien untuk produk yang disajikan dan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu dari bidang perbankan. Dalam bidang perbankan, data analytics ini digunakan untuk menawarkan berbagai layanan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran pelanggan. Sekian penjelasan dari keempat materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.